Halo, kembali lagi dengan channel Dokter Network. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang radius server untuk autentikasi. Yang kedua, project kita adalah centralized logic management. Kali ini kita akan membuat project kecil yaitu auto backup configuration tool. Auto backup configuration tool ini akan membackup atau melakukan backup secara otomatis untuk perangkat-perangkat switch maupun router klasik yang masih standalone. Untuk saat ini sendiri, kebanyakan router maupun switch itu sudah di-manage oleh controller atau centralized management. Centralized management sendiri mungkin ada di on-prem maupun di cloud. Nah, untuk hal yang seperti itu maka sudah dipastikan untuk konfigurasi itu sudah tersimpan dan terbackup di dalam centralized management ya atau di dalam controller. Nah, bagaimana dengan router ataupun switch klasik yang berjalan standalone? Nah, ini yang akan kita coba buatkan auto backup-nya. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai backup ketika terjadi masalah router mati, kita akan melakukan recovery yang cepat. Oke, background dari auto backup konfigurasi ini apa? Oke, ini misalnya kita memanage ya ratusan atau ribuan perangkat yang tersebar di seluruh dunia ataupun di Indonesia misalnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, jumlahnya banyak dan itu rata-rata klasik gitu ya. Bagaimana kita membuat auto backup ataupun backup solusi seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ini di Afrika tiba-tiba di monitoring system itu ada alert di Afrika merah gitu ya. Setelah kita cek detail, ternyata ada satu distribusi switch yang mati. Nah, mati kenapa? Ternyata misalnya matinya adalah crash. Routernya tidak bisa hidup lagi. Seperti itu. Kebetulan kalau dari gambar ini perangkat yang terkoneksi atau server yang terkoneksi sudah mempunyai redundant link ke arah switch standby-nya. Bagaimana jika perangkat ini tidak mempunyai redundant link atau misalnya ada perangkat lain yang tidak mempunyai redundant link? Tentu ini akan membuat network jadi down ya, service jadi tidak jalan. Belum lagi ketika ini tidak bisa jalan atau mati, kita tidak punya backup konfigurasinya. Berapa lama kita akan melakukan recovery terhadap link yang mati? Kita tidak akan tahu, mungkin akan lama. Kita tidak tahu port ini kemana, misalnya konfigurasinya seperti apa, routingnya seperti apa, prefix yang ada di dalamnya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, ini akan lama. Mungkin butuh waktu 1 harian, mungkin kalau misalnya dia mengcover network yang besar seperti itu. Nah, common issue di backup itu ada banyak ya. Ini ada beberapa saja, salah satu ada 5 di antaranya. Yang pertama recovery-nya lama. Recovery lama ini ketika kita tidak punya backup konfigurasinya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika down kita tidak punya backup, maka recover-nya bisa sampai 1 harian mungkin. Dan itu pun mungkin masih ada yang belum lengkap, kita harus melakukan tuning misalnya kalau memang sebelumnya di-tuning. Terus misalnya ada service yang belum jalan dan sebagainya, itu akan lebih lama. Harapannya ketika router atau switch mati, kita bisa melakukan recovery maksimal 30 menit seperti itu. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua, backup tidak up to date. Misalnya ternyata kita punya backup nih, dilakukan manual misalnya. Nah, manual ternyata kita lupa misalnya yang ada hanya backup bulan kemarin, sementara perangkat tersebut dinamis, terjadi perubahan, misalnya sering terjadi perubahan, hampir 2 hari sekali perubahan, maka apa yang terjadi? Ya sama, ujung-ujungnya recovery-nya lama, tapi kita masih punya backup 1 bulan sekali, 1 bulan yang lalu. Jadi ini agak sedikit mempercepat secara konfigurasi, secara tuning mungkin sudah ada, tinggal mungkin secara service untuk operasional seperti itu.
Yang ketiga, susah cari backup file. Nah, biasanya ketika kita melakukan backup secara scripting misalnya, kita akan melakukan per 1 hari sekali. Nah, kalau untuk ribuan router 1 hari sekali, atau mungkin 1 minggu sekali untuk ribuan switch atau router. Bayangkan, ketika 1 minggu sekali ada berapa banyak file di situ. Terus kita harus mencari satu-satu mana yang terakhir seperti itu ya, itu akan lama. Dan jika keadaan panik, maka itu akan biasanya akan mempengaruhi juga ya. Jadi akan susah mencari seperti itu. Biasanya kalau udah perangkatnya itu kritikal, maka kita akan panik dan akan bingung untuk mencari file mana yang akan kita gunakan. Yang keempat adalah tidak ada compare backup. Misalnya kita melakukan perubahan ataupun orang lain melakukan perubahan gitu ya. Misalnya tim operasional ada 10 atau 15 gitu ya. Dan Dynamics sering melakukan perubahan. Ketika seseorang melakukan perubahan terus besoknya nggak masuk kerja misalnya, dan kita mau tahu perubahan apa yang kemarin dilakukan karena ada impact service. Nah, kita tidak bisa melakukan komparasi. Ya mungkin kalau beberapa router misalnya kayak Juniper itu kita bisa melihat compare config-nya sebelumnya. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau Cisco Classic? Ya, kita tidak punya compare config-nya. Gitu ya, kita tidak akan bisa melihat. Ataupun kalau bisa kita samakan dengan backup yang terakhir, itu pun kalau backup terakhirnya kemarin. Kalau backup terakhirnya minggu kemarin, bagaimana compare? Itu akan kesusahan. Seperti itu. Yang terakhir adalah perangkat mati sebelum di backup. Jadi misalnya pada minggu kemarin kita terjadi perubahan config yang banyak. Misalnya Senin terjadi perubahan config yang banyak, ternyata backupnya adalah weekly dan jalan pada hari Sabtu misalnya. Jadi kita nggak tahu, belum sempat di backup dan routernya mati. Yang config adalah tim yang lain. Belum tentu config-nya sama dengan di MOP ya. Kalau sama dengan di MOP nggak apa-apa, kita tinggal lihat di MOP, kita tinggal nambahkan dari backup-nya, baru kita tambahkan dengan MOP. Itu pun juga mungkin agak lama. Belum lagi nanti orang nyari orangnya, nyari MOP-nya. Kita compare, nanyain dulu apakah sama config dengan MOP. Nah, ini tentunya akan lama ya recovery-nya, mungkin agak 1 sampai 2 jam gitu ya. Kita akan di sini kita coba mencari solusi gimana backup tersebut jalan up to date. Mungkin setelah dikonfig maka akan dilakukan backup sehingga ketika ada isu filenya itu up to date dan harapannya bisa mempercepat untuk recovery ketika ada isu. Nah, ini beberapa backup solution saat ini ya. Ada TFTP ini dilakukan secara manual kebanyakan, ada script. Ini kita buat script nanti dijalankan background job, bisa weekly, maksudnya di weekly atau daily mungkin atau monthly terserah. Nah, ada auto backup ini yang akan kita buat untuk backup ini. Timingnya apa? Kalau FTP ini fleksibel, tergantung kita mau jalanin kapan karena ini manual. Untuk scripting itu biasanya weekly, jalan 1 minggu sekali karena kalau tiap malam nanti filenya akan banyak. Untuk auto backup ini kita buat setelah selesai melakukan konfigurasi, maka si auto backup ini akan mengambil backup-nya dan akan menyimpan backup tersebut setelah konfigurasi selesai. Oke. Terus secara file TFTP akan banyak, scripting akan banyak, akan numpuk banyak. Untuk backup atau backup ini akan sedikit, hanya ada 1 file dan itu bisa kita lakukan komparasi juga nantinya. License-nya secara license free semua karena ini kita buat based on script ya, kita buat sendiri manual. Untuk setup-nya moderate, yang isi adalah TFTP karena kita jalan SSH ke perangkatnya, kita lakukan TFTP secara manual, itu akan lebih gampang pastinya. Untuk view-nya TFTP maupun script itu based on tag. Kita akan mencari di dalam kumpulan file baru kita lihat misalnya. Kalau yang ini kita coba
tampilkan di GUI ya. Jadi nanti gampang sih kalau ketika mau nyari filenya, terus hanya ada satu file, kita bisa lihat juga komparasinya seperti itu. Nah, ini adalah terminologi auto backup config. Nah, misalnya kita punya ini yang simple aja untuk case terminologinya. Misalnya ada network engineer, satu network engineer akan melakukan perubahan config di switch A. Nah, si network engineer ini melakukan SSH dan melakukan perubahan config ya. Ketika config selesai, biasanya ataupun behaviornya, switch akan memberikan log. Lognya seperti ini. Ini untuk Cisco ya. Sistem config.i ini adalah patternnya. Untuk produk yang lain pasti ada ketika config selesai apa patternnya dan dikonfigur by siapa seperti itu. Nah, dari log ini kita mengharapkan log ini nanti akan dilempar ke dalam syslog server. Jadi di sini kita punya syslog server ini sebagai Git repository seperti itu. Nah, ketika selesai config maka si switch akan mengirimkan log yang bertuliskan sysconfig.i saja ke dalam syslog server. Setelah syslog server menerima log dengan pattern seperti ini, sysconfig.i, maka syslog server akan melakukan remote session otomatis ke dalam switch untuk mengambil backup switch tersebut. Setelah berhasil diambil, maka syslog switch akan melakukan git update ke dalam git repository. Misalnya kita punya file switch A, maka kita setelah berhasil diambil filenya, maka kita akan di syslog server ini akan melakukan update terhadap git repository. Di dalam git repository, maka akan diupdate dan kita akan melihat update-nya nanti di sini. Ini sampel aja, ada beberapa. Nanti di sini akan muncul ya. Misalnya config switch A, switch B, switch C, switch D, switch D gitu ya. Kapan diambilnya, dikonfig oleh siapa, nanti kita bisa compare juga apa yang dilakukan, apa yang dikonfig seperti itu. Ini goalnya seperti ini, dan kita bisa lakukan, bisa download ataupun yang lain dari GUI-nya. Jadi akan lebih mudah. Kalau misalnya crash, ya kita tinggal copy aja atau kita download, kita copy, itu akan lebih cepat seperti itu. Intinya ketika kita selesai melakukan konfigurasi, maka switch akan memberikan log ke syslog server. Ketika syslog server menerima logging ada perubahan konfigurasi, maka akan mengambil backup config-nya ke switch dan akan melakukan update di Git server seperti itu. Nah, untuk preparasi persiapan lab atau preparation lab-nya, yang pertama kita akan menggunakan rsyslog untuk syslog-nya. Pada project kali ini kita akan coba menggunakan Alma Linux. Setelah kita lakukan install rsyslog, nanti kita coba melakukan install GTA. Kita akan bermain-main di Alma Linux juga. Untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Kenapa kita pilih GTA? GTA ini mirip dengan GitHub, tapi lebih ringan dan bisa kita install di on-prem. Jadi kita bisa akses secara lokal, lebih secure, konfigurasi kita tidak terekspos ke internet, jadi bisa kita keep di dalam server. Terus yang ketiga, nanti part 3 kita lakukan integrasi antara syslog dan GTA. Kita menggunakan shell script untuk melakukan auto push ke dalam GTA-nya, terus aspect script untuk melakukan remote session dari syslog ke perangkatnya. Terus kita coba konfigur juga di dalam radius kemarin user untuk remote session-nya. Nah, part yang paling penting karena kita akan membuat script ketika mendapat log tadi, kita akan dari slog akan melakukan remote session dan melakukan git ke arah GTA. Dan yang terakhir, kita konfigur device-nya. Kita akan melakukan konfigurasi diskriminator. Jadi hanya log yang punya pattern tertentu yang
atau pattern setelah melakukan konfigurasi yang akan dikirimkan ke syslog untuk dilakukan backup konfigurasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di lab. Kita akan siapkan dulu satu persatu lab sesuai dengan tahapan ini. Yang pertama kita syslog, gitu ya, baru integrasi, part 4 nanti ada di si routernya. Oke, sampai bertemu lagi di lab untuk part 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, untuk pertemuan ini sampai di sini. Terima kasih.